Herangi baginda Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa lebih banyak perempuan dibanding laki-laki? Ada tuh laki-laki kulihat tapi lebih banyak perempuan. Kenapa begitu? Padahal waktu hidup perempuan itu paling rajin majelis taklim. Bilang iya rajin majelis taklim tapi dua jina pusingi. Kalau bukan baju seragam arisan. Ketawa itu dia tersangka. Maka rajin pengajian majelis taklim tapi pergi ngegosip orang. Rajin pergi pengajian majelis taklim, rajin tongi, mencerita jelek orang. Jilbabnya orang perhatikan. Bilangnya jilbab murah jitu dibutuh jina beli. Yang sekarang banyak orang irinya dalam hal dunia, tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Tetangganya beli parabola, dia beli paramex sakit kepalanya. Tetangganya beli kipas angin, dia tak putar. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Beli motor baru, tetangganya apa nak beli? Semen. Mau apa semen? Mau bikin polisi tidur depan rumah. Jadi kalau lagi ke motornya cepaki rusak. Ini namanya Carlota, gila rusak, kepo, tetangga seru bibir. Nggak ada di sini begitu, tidak ada di sini yang begitu. Nggak ada yang mengaku. Oh tidak ada datang. Ada yang mana Rona. Maka hidup itu jangan selalu berpikir bahwa kita ini sudah rajin ngaji, jangan cari Quran, kemudian kita jamin diri kita masuk surga, belum tentu. Ya Bu ya, Ibu. Kita tunjuk itu yang rasakan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Berpikir kisah. Apabila seseorang memberimu sebuah salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan salam yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salam insya Allah masuk surga. Yang punya cicilan cepat lunas kalau dibayar. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Yang masih sekolah dulu, jangan dulu amin. Yang sudah nikah mudah-mudahan ditambah. Ditambah rezekinya. Ditambah umurnya. Amin. Ditambah berkahnya. Amin. Ditambah anaknya. Banyak anak, banyak banyak anak, banyak rezeki. Dulu YOLO. Kalau sekarang banyak anak, banyak ada yang bilang utang, ada yang bilang beban, ada yang bilang susah. Insyaallah yakin orang beriman punya rezeki masing-masing sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting mau ke usaha, insyaallah dapat rezeki. Jangan ki elo andet ya. Nah, itulah sudah kita semua sih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu. Oh ibu. Ibu. Sia-sia mu aja ki. Kalau kuliah muka semua muka-muka surga semua. Mukanya tingkah lakunya tidak ku tahu ki.
Cantik-cantik umum di belakang, bunda-bunda salihah, Masya Allah, glowing-glowing. Apa pakai Bu? MS Glow, Miss Beauty, New Skin, The SARS, Wardah. Jangan pakai RDL. RDL mengubah kulit hitam menjadi kulit macan, belang-belang. Putih muka na leher na bolong, kaki na barumbung, muka harap leher Afrika. Alhamdulillah malam ini atas izin Allah kita berkumpul di masjid ini. Suatu kehormatan bisa berada di tengah-tengah kita semua. Suatu kemuliaan bisa berada di antara orang-orang mulia. Alhamdulillah bisa diperjumpakan dengan kita semua. Ini adalah nikmat yang tak bisa dirupiahkan. Dari Palangga gua saya berangkat zuhur sampai ke sini sebelum maghrib. Alhamdulillah sampai di rumahnya Haji Bahar. Langsung disambut dengan paleko, ikan bakar, ikan masak, udang, ikan kering, pokoknya banyak nah. 2 orang jadi datang nah kayak menu sampai 100 orang. Nah hidangkan, Masya Allah, luar biasa. Tidak ku habis kita di Bu Haji, mau kak bungkus ki. Karena di rumah ada 5 orang yang menunggu anak saya. Tadi Pak Cama bisi-bisi, Ustadz sudah berkeluarga, Alhamdulillah. Sudah punya anak, Alhamdulillah 5 orang. Anak saya sudah 5. Anak pertama saya baru kelas 4 SD, sudah 4 adiknya. Mantap toh? Makanya jangan pandang ente yang kecil. Kecil tapi besar anuna. Rezekinya. Saya sebenarnya kurang nyaman ceramah di mimbar begini. Karena seolah-olah kayak khutbah Idul Fitri kurasa. Saya lebih nyaman di ruang gerak yang lebih bebas karena saya secara fisik pendek. Jadi setengah badan jika kelihatan itu kayak lain-lain. Kegagahannya kurang. Kalau Pak Cama biar di sini tetap gagah karena memang dari dulunya gagah. Karena tadi nagolai jadi kugolai juga. Hati-hati lihat-lihat mukaku karena nanti diabetes lihat senyumku. Malam ini kita Isra dan Mi'raj. Ibu, berapa tahun maki Isra Mi'raj? Lama mi. Hampir setiap tahun Bapak Ibu kita Isra Mi'raj. Mungkin waktu corona, pandemi mungkin kita libur. Tapi ada juga mesti tetap laksanakan itu. Apa yang saya sampaikan bahwa setelah kita bertahun-tahun berisra dan mi'raj, kira-kira perubahan apa yang kita rasakan dari peringatan Isra dan Mi'raj itu? Jangan sampai setiap tahun ke Isra dan Mi'raj, tapi ternyata belum ada perubahan yang berarti dalam diri kita. Dia hanya sekedar pemenuhan, peringatan, datang berkumpul selesai, makan kue, Masya Allah, banyak kuenya, ada teh botol, ada teh kotak di. Sama-sama jadi teh kotak, cuma bentuk teh botol dalam bentuk teh kotak. Ini orang Indonesia aneh-aneh. Teh botol dalam bentuk kotak. Ada juga teh gelas bentuk kotak. Saya tidak tahu kenapa Indonesia begitu. Ya. Apa yang kita makan, yang kita nikmati malam hari ini bukan itu tujuan utama. Tujuan utama kita berisra dan mi'raj adalah bagaimana supaya kita mengambil hikmah pelajaran dari setiap peringatan yang kita lakukan. Maulid tiap tahun, bahkan lomba kadang-kadang baku bakul maulid bunga malenya. Maulid kemarin saya ceramah di Bulu Cenrana Sidrap, itu bunga malenya full lapangan. Ada tuh di bagasi tapi kurang besar karena tidak nemu lagi. Seandainya aku tahu mobil pick up datang. Tujuan kita bermaulid Isra Mi'raj, peringatan apapun itu namanya, semestinya membuat kita tambah sadar bahwa Islam itu adalah agama syiar. Islam itu bukan menghilangkan ajaran-ajaran yang telah ada, Bapak Ibu. Jadi Islam datang dibawa oleh Rasulullah bukan untuk menghilangkan ajaran yang telah ada sebelumnya, tapi untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah ada. Maka bagaimanapun keyakinan kita di masa lampau nenek moyang kita, tidak semua bisa dihilangkan.
Tidak semestinya semua harus di bumi hanguskan. Ada budaya, adat-adat dalam masyarakat yang mesti dipertahankan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, itu kalau lewat ke depannya orang tabe-tabe. Cari hadisnya, ayatnya, sampai kiamat tidak akan dapat di hadis atau ayat yang memerintahkan kita bungkukkan badan kalau lewat depannya orang sambil bilang tabe puang, tabe aji, tabe karek. Itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tidak. Sahabat Rasulullah juga tidak pernah. Khulafaur Rasyidin tidak ada. Tabi'in pun tidak ada yang lakukan itu. Hanya ada di mana? Di suku Bugis Makassar. Orang Arab tidak ada tabi-tabi Bapak Ibu. Itu kalau pergi ke umroh, haji, di Ka'bah, di Madinah itu tidak ada orang tabe-tabe kecuali orang Bugis Makassar. Jadi kalau lihat di sana mat tabe-tabe yakin maki singkamponta itu. Orang Bugis Makassar itu. Orang Arab tidak ada mat tabe-tabe, dasar karena fisiknya tinggi, kita kodong kecil-kecil, narakai jeki dia di bawah kaki jeki. Nah langkai jeki begitu saja. Tidak mat tabe-tabe, tidak ada Pancasila ini. Kalau ada orang Bugis Makassar lewat depannya orang baku tidak tabe-tabe, berarti orang sudah menghilangkan budaya lokal, kearifan yang harus dijaga. Tidak ada pengadakan dan bilang orang. Isra Mi'raj, Maulid itu tidak pernah diajarkan Rasulullah dan pernah dilakukan sahabat. Tapi kenapa kita lakukan? Karena ini budaya yang mesti kita jaga. Karena kapan tompaki datang di masjid, dengar-dengar ceramah, dengar baca Quran oleh qori terbaik kita tadi, Masya Allah, sesama penyuluhnya, Masya Allah. Ya, penyuluh itu memang berkualitas. Tidak mungkin kita akan pergi datangi satu-satu ini orang sidrap, pergi ceramai, pergi bacakan Quran. Ada saat di mana kita ngumpul-ngumpul momen-momen tertentu. Makanya ini budaya yang harus kita tetap pertahankan. Ada segelintir kalangan hanya karena gara-gara peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, kadang membid'ahkan bahkan mengkafirkan. Begitu beda pendapat langsung main menasalahkan orang. Panjang mi jenggotna, Nabi bilang yang tidak berjenggot penghuni neraka, pelan-pelan ke. Kita yang pegang kunci neraka. Ada teman saya hafiz Quran 30 juz tidak bisa tumbuh jenggotnya kodok. Motonji ada berjenggotnya tapi tidak bisa mintoni tumbuh-tumbuh. Nak kasih mie Firdaus, nak kasih mie itu tempurung kelapa yang dibakar. Pokoknya tidak bisa mintoni tumbuh. Dasarnya memang tidak tumbuh. Jadi bukan syaratnya masuk surga harus berjenggot. Ada teman saya full tato di badannya, tapi sekarang dia yang pegang kunci masjid. Dia yang azan di masjid biar mama tak balik-balik cara azan. Hayal al-falah baru hayal as-salah. Kita azan subuh, as-salatu khairum minan naum, dia as-salatu wassalamu alaik. Ketawa semua orang dengar, aku bilang jangki ketawai orang baru belajar kodong. Syukur-syukur itu mami pergi azan di masjid. Ya. Ibu. Itu baca Quran Bapak. Baca Quran mushaf yang kita baca saat ini tuh kalau dipikir-pikir sebenarnya itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah itu Al-Quran dalam bentuk kitab mushaf. Tidak ada. Hanya ada di pelepah kurma. Hanya ada di tulang-tulang belulang. Di batu-batu. Di hafalan. Nanti terjadi perang Yamamah. Banyak hafiz Quran yang meninggal. Kemudian Khulafaur Rasyidin pada saat itu di pemerintahan Utsman bin Affan memberikan saran bagaimana ini kalau Al-Quran disatukan ayat-ayatnya. Karena kalau cuma ada di hafalan, syahid nih semua penghafal Qurannya tidak ditahu nih yang mana ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya. Kalau di pelepah kurma ji, keringin nanti tidak kentaran itu tulisannya. Di batu datang hujan hilang tommi. Bikin kisah satu mushaf. Pada saat itu kita buka sejarah riwayat, banyak yang protes. Kenapa mesti kita kerjakan? Nah, tidak nak kerja Rasulullah. Jadi dari dulu itu sebenarnya memang perbedaan pendapat begitu selalu ada. Kenapa mesti kita kerjakan? Nah, tidak dikerjakan Rasulullah. Tapi Khalifah berkata kalau tidak dikumpulkan bisa jadi Al-Quran hilang. Ayatnya kita tidak tahu yang mana lagi susunan-susunan ayatnya, yang mana ayat 1 dan seterusnya. Dikumpullah. Oleh Sa'id bin Sabit dipilih sebagai pengumpul ayat Allah. Nah,
Apa yang saya sampaikan kaitannya dengan Isra dan Mi'raj, bahwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya tidak pernah dilakukan Rasulullah. Cuma karena nilai maslahatnya luar biasa, sehingga kita tetap lakukan itu. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dilarang agama kita. Ya, ada orang baca Fatihah orang untuk meninggal. Marah miseng. Belum jemu kau baca Fatihah untuk orang meninggal, kau tidak sampai di pahala. Kenapa kau yang tahu kau Tuhan? Kalau tidak percaya kau, meninggal maka aku bacakan kau Fatihah baru ku kirimkan kau. Kalau tidak sampai sini kau protes kan? Maksud saya apa? Bahwa peringatan-peringatan seperti ini, kalaupun kita berbeda paham untuk hal itu, kita semua ini sama-sama manusia punya cara mengekspresikan cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Ibadah yang kita kerjakan, sholat saja itu Bapak Ibu sebagai perintah Isra dan Mi'raj, itu kadang-kadang cara melakukan sholat itu beda-beda. Takbiratul ihramnya kadang-kadang ada yang tinggi sampai di atas kepala, ada yang di depan dada, ada yang bakal lurus turun tangannya. Nah kalau kita selalu merasa diri kita paling benar, tidak akan pernah bertumbuh kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena semua orang punya cara mengekspresikannya. Tanawu al-ibadah namanya. Jadi yang penting sholat subuh 2 rakaat. Itu salah kalau sholat subuh 3 rakaat. Jangan lalu ikut sama imam pongpor itu. Apakah seling-seling itu kalau imam nak tambah 3 rakaat. Biar mamu nak bilang imam, ayo tambah 4 rakaat sholat subuh supaya dapat pahala banyak. Jangan lalu ikut. Sudah pasti bid'ah dolala itu. Atau kalau bilang 2 rakaat mau sholat isya supaya cepat tidur. Atau nonton dan doa akademika. Nanti tersenggol ke Shakira. Gara-gara salah lirik. Tidak banyak gipna juga. Tasya tahu ya banyak gipna juara 1. Paling juara 2. Juara 3 anu. Siapa namanya? Yapril. Juara 4 Yarbil. Ku tahu kita nonton tonja. Nah pandangin tengah kapan bilang tidak ada televisiku ini. Ada televisiku nak. 43 inci televisiku. Masa saya kecil baru televisiku kecil Tommy? Auja beli tuh kayak besar-besar kak. Dapat jaga gaji dari PNS. Selalu aja dapat pembeli televisi kalau pergi ke ceramah. Dan tahu sebentar ya cukup atau tidak. Kalau cukup kita alhamdulillah, kalau tidak usahakanlah. Maka hidup itu jangan sampai karena berbeda pendapat, apalagi perbedaan pendapatan, kemudian kita saling menyalahkan. Nah, Isra dan Mi'raj ini peringatan, bukan perayaan. Jadi beda antara peringatan dengan perayaan. Kalau hari raya dalam Islam itu cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau peringatan banyak. Tidak harus sesuai tanggalnya, karena dia cuma peringatan. Kapan pergi ada kesempatan tak sesuai dengan kesepakatan, tak laksanakan ki. Yang penting jangan ki Ramadan baru Isra Mi'raj. Taliwai. Ada orang kadang-kadang hanya karena perbedaan pendapat seperti ini kemudian saling mengkafir. Jangan. Maka melalui mimbar yang mulia ini saya mengingatkan bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah kan sama-sama jadi manusia. Mau agama apapun kita misalnya, kepercayaan keyakinan apapun itu, yang penting sama-sama manusia jadi saling menghargai satu sama lain. Tidak harus seagama, sekeyakinan untuk saling mencintai, cukup jadi manusia untuk saling menghargai. Nah, sekarang banyak orang kadang-kadang kalau sudah berbeda di pendapatnya, berbeda di keyakinannya, nah kafirkan nih orang. Jangan mikir. Hidup itu butuh perbedaan. Ini Masjid Ar-Rahman jadi masjid karena beda bahannya. Tidak mungkin jadi masjid kalau cuma satu bahannya. Harus ada semen, pasir, batu gunung, besi, balok. Kalau cuma pasir saja bahannya tidak bisa jadi masjid. Biar pintar bagaimana tukang batu kalau cuma pasir bahannya tidak jadi masjid. Anak-anak gitu biasa bikin istana pasir di pinggir pantai. Itu buta sebentar langsung diruntuh. Nah, maka perbedaan itu dibutuhkan. Anak tak ibu bapak bisa jadi anak karena beda kelamin. Tidak mungkin jadi anak kalau laki-laki sama laki-laki. Masa jeruk makan jeruk? Masa main pedang-pedang? Harus ada barang pecah belah, harus ada batangan. Gitu. Makanya perbedaan itu dibutuhkan. 10 sama dengan berapa ditambah berapa itu beda-beda jawaban tak. 5 tambah 5 10 benar. Tapi jangan lalu Ki bilang 5 tonji tambah 5 sama dengan 10. Ada 6 tambah 4 10, 7 tambah 3 10, 8 tambah 2 10, 9 tambah 1 10. 10 sama dengan 7 tambah 5 salah kok. Belum tentu tahu. 7 tambah 5 kurang 2 10 tonji.
Ada pendapat kita, mazhab kita, misalnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan seterusnya, Muhammadiyah, NU, agama Islam, non-Muslim, Katolik, Protestan, Konghucu, Tolotang, apapun itu keyakinan kita, sama-sama kita manusia, saling berdampingan, hidup bersama-sama dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bu, Bu, itu saja jilbab tak kulihat beda-beda, ada pink, ada biru, ada turkis. Nah, sama jilbab nama majelis talingku yang di sana ya. Kayaknya satu tempat kita beli nih. Kemarin saya beli jilbab 700 lembar untuk majelis taklim di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. 700 lembar seragam. Ya, langsung dari konveksi. Seandainya mau dapat untung, banyak aku dapat untung itu. Saya yang modal belum nabayar sampai sekarang. Ngelak naulunku. Semangat semua isi list mau pesan jilbab, begitu datang jilbabnya tidak nabayar. Oh ya ibu-ibu kamu sedih. Saya saja ke. Tapi biar mereka kembali ke berpikir, yang penting semangat itu majelis taklim dulu. Kalau begitu memang orang mau ngajak datang ke masjid jangan langsung diajak. Kasih dulu daya tarik. Yang datang pergi di masjid dikasih 5.000, langsung banyak datang itu. Kan begitu dipraktekkan di sini ya, alhamdulillah. 5.000, 10.000. Ustadz berarti tidak ikhlas ke? Biar mi dulu tidak ikhlas. Yang penting terbiasa mi dulu ke masjid. Allah bisa karena biasa. Masjid Jogokarian itu yang di sana di Jogja itu begitu sistemnya. Dulunya sepi masjidnya, tapi karena pengurus masjidnya almarhum ini yang luar biasa, mengurus masjid dengan mekanisme manajemen yang luar biasa, sehingga daya tariknya tinggi. Menyediakan makanan sampai ribuan porsi per Jumatnya, sehingga orang berbondong-bondong datang. Ada yang salah kaprah bilang, nggak usah dikasih begitu, nanti tidak ikhlas. Nggak apa-apa. Pak Yusuf Kalla bilang, orang Bugis Makassar itu terutama, watak-watak dipaksa memang. Disuruh saja makan, paksa-paksa dulu baru makan. Kalau ada tamu tanah bilang, sudah aja makan, paksa. Berarti kemarin jina makan, belum hari ini. Atau mungkin tadi pagi jina makan, karena bilang sudah aja makan. Kecuali kalau Nabi bilang, kenyanja, jangan dipaksa, kenyanji. Jadi kalau ada tamu tak bilang, sudah aja makan, paksai. Malu-malu aja itu, malu-malu tapi mau. Kalau saya tahu sengia kenyampak baru malu. Minta lagi dibungkuskan, iya. Untuk apa malu? Bu, ibu, itu beda-beda, tapi kan tetap cantik kelihatan. Tidak harus sama. Kenapa? Karena perbedaan itu cantik. Pelangi jadi indah karena beda warnanya. Seandainya sama semua warnanya, tidak cantik itu pelangi. Pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Maka perbedaan itu dibutuhkan. Nah, Isra dan Mi'raj seperti ini, bagaimana supaya kita peringati setiap tahunnya, ada hikmah yang kita bisa peroleh. Allah sengaja memulai ayat tentang Isra dan Mi'raj itu dengan kalimat Subhanalladzi. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah memberikan sebuah pemahaman bahwa ketika Allah menggunakan kata Subhana, maka informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang luar biasa. Bisa jadi tidak diterima oleh nalar dan akal manusia dan mengandung hikmah yang luar biasa. Itulah kenapa Allah menggunakan kata Subhana, Subhanalladzi. Ya. Menjadi sebuah konklusi, menjadi sebuah petunjuk bahwa Allah seolah-olah ingin memberikan sebuah pemahaman Isra dan Mi'raj itu dipahami bukan dengan pakai akal, tapi harus dengan iman. Karena kalau pakai akal belum mampu menjangkaunya. Masa iya Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, hanya lailan, sebagian malam. Tidak satu malam, sebagian malam, lailan. Orang-orang pada saat itu banyak yang tidak percaya, bahkan menganggap Rasulullah orang gila. Cuma Abu Bakar As-Siddiq maju di depan. Saya kalau Rasul yang bilang pasti saya percaya. Makanya digelari Abu Bakar As-Siddiq. Yang selalu mempercayai Rasulullah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra dalam bahasa Arab bukan berarti kalimat aktif, tapi kalimat pasif. Bukan Rasul yang jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Nah kalau Allah yang perjalankan, kun fayakun, jadi maka jadi. Kalau manusia secara akal tidak bisa menjangkau. Tapi kalau Allah yang berkehendak bisa.
Maryam saja melahirkan tanpa seorang suami. Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Banyak juga sekarang yang ikuti Maryam. Lahir anaknya tidak tahu siapa bapaknya. Banyak. Mudah bagi Allah kalau Allah berkehendak. Diperjalankan jadi gampang. Kemarin tahun baru saya diundang ceramah ke Kaimana, Papua Barat. Kalau saya mau ke sana sendiri, mikir-mikir karena 4 kali naik pesawat. Berapa memang keluar itu? Pikir memang dari Makassar saja ke Manokwari itu 1.600.000. Dari Manokwari lanjut lagi ke sana lebih lagi 1 juta. PP berapa memang kalau saya yang jalan sendiri, tapi karena saya diperjalankan oleh Pak Bupati, diundang khusus ke sana untuk ceramah tahun baru. Alhamdulillah bisa ke sana pulang selamat tanpa keluar sepeser pun. Banyak lagi dibawa pulang. Alhamdulillah. Rezeki. Siapa yang mau tolak? Saya diperjalankan, bukan jalan sendiri. Jadi saya terima beres. Rasul pun begitu, diperjalankan oleh Allah. Jadi terima beres. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada yang menarik. Kenapa Allah menggunakan kata bi'abdihi? Tidak langsung mengucapkan bi Muhammadi. Padahal di ayat yang lain, Allah sering ucapkan nama Muhammad. Tapi khusus di ayat ini, berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Allah langsung hanya bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Memperjalankan hambanya. Ini menjadi sebuah petunjuk bahwa bukan hanya Rasulullah SAW yang bisa berisra dan mi'raj, tapi semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencapai level hamba yang diakui oleh Allah sebagai hambanya itu bisa berisra dan mi'raj. Tentunya isra dan mi'rajnya berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasul berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kita berisra dari rumah jalan ke masjid berjamaah. Itu namanya isra. Ada orang kadang-kadang dekat rumah dari masjid tapi susah ke masjid. Tapi kalau dibilang elektron cadulin-doleng, biar jauh jalan kaki, naik mobil truk, mobil kick up. Mau hujan deras tetap pergi. Kalau dibilang pembagian sembako di kantor lurah, jam 11 jadwal pembagian, jam 6 pagi full kantor lurah. Tidak setengah mati, cuma teriak-teriak. Tapi kalau dibilang pergi di masjid sholat berjamaah atau sholat Jumat saja, mungkin berhenti khutbah tidak datang ke masjid. Berarti orang yang seperti ini belum hamba Allah, belum. Dia hanya mengaku sebagai hamba Allah, tapi belum diakui sebagai hamba Allah. Bi'abdihi, belum berisra. Orang yang sudah mempraktekkan isra adalah orang yang tidak pernah tenang hatinya untuk ibadah. Orang yang berisra adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan kakinya untuk jalan ke masjid berjamaah kalau memang bisa dilakukannya. Apa yang saya sampaikan bahwa selama masih bisa sholat di masjid, usahakan sholat di masjid, masih bisa jalan kaki kita ke masjid. Besok lusa kena maki stroke, asam urat rematik, tidak ke masjid maki. Bisa jadi di atas keranda mayat maki dibawa ke masjid disolati. Masih bisa ki sholat di depan jadi imam, alhamdulillah. Pun kalau belum mampu jadi imam, jadi ki makmum di belakang imam. Besok lusa di depan ki pak imam mau disolati. Makanya hidup itu isra. Menarik juga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengisrakan dulu baru bermi'raj. Padahal kan tujuan utamanya kan mau berjumpa dengan Allah, kan begitu. Nah kenapa mesti jauh-jauh lagi pergi ke Palestina, ke Aqsa? Kan bisa jadi dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha. Kan Allah dia mau toh. Kenapa mesti jauh sekali lagi pergi ke sana, ke Aqsa? Ini menjadi sebuah petunjuk bahwa Allah ingin memberikan jalan. Kalau mau berjumpa dengan Allah, perbaiki masjid, makmurkan masjid, lihat masjid, jadi pengurus masjid, jadi jamaah masjid. Sekarang ada orang kadang-kadang kalau dibilang nyumbang ke masjid, mikir-mikir. Tapi kalau ambil kelekton cadolen-dolen 20 juta, nah bayar. Baru artisnya pakaiannya tidak senonoh, lagunya cikedat goyang mate jangan dikocok-kocok baru keluar nah bayar 20 juta. Giliran Pak Imam na panggil mak barasanji mak baca-baca di rumah na apa nak kasih keng pisang bono anu hitam mau kulit na pisang na baru bilang kasih mi Pak Imam siapa tahu mana kambing-kambing istri na. Sandanya na tambah terigu kompas segitiga biru gatot kaca. 2 karung lumayan pergi na jual Pak Imam.
Masukku saya kalau mau hargai pak imammu, mau panggil ke rumah mak baca-baca, bikin nyanyi pisangmu dalam bentuk barongko, baru kasih pak imam. Bungkus kayu pulang kalau perlu. Ada gak barongko? Nah ada. Ada semua tadi kue di kue bugis di rumah Bu Haji, Pak Haji, tapi tidak ada barongko biar satu. Barongkonya dalam bentuk yang lain, diuangkan di kapang. Bahwa hidup itu jangan sampai karena untuk urusan dunia cepat sekali, tapi kalau untuk urusan akhirat mikir-mikir. Habis kuotanya, habis kuota mau online, mau main Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, WA, TikTok, Mobile Legends, Free Fire, Skater, cikisau. The kill, big wing, mega wing, super wing, jackpot, bagi chip dong, ada sedekah. Ada warna, banyak. Tapi kalau celengan masjid lewat di depannya, ada warna 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5 cak, cicak. Yang mana turun ke celengan masjid? 2 cak. Bisa jadi tank limbi 500. Tandanya 500.000 nih ya. 500 rupiah. Baru berdoa, ya Allah mudah-mudahan masuk surga. Nambah malaikat kepret. Di mana kau mau dapat masuk surga baru limbi, nenek lu punya surga. Kencing lagi di WC na sentral 2.000 dibayar. Saya pernah ke kencing 2 tetes di kencingku keluar na 2.000 ku bayar. 2 tetes di kencingku rugi ku sandan aku datek supaya banyak keluar. Masalahnya tas sebentar keluar misalnya. Masa didatek terus ki? Makanya jangan sampai mikir-mikir kalau untuk urusan akhirat. Ya. Saya tadi bilang sama Pak Haji Barus, Pak Haji bersyukur sekali begitu kita karena bikin memang ki surga sebelum dapat ki surganya Allah. Bangun ki masjid, apa programnya luar biasa. Saya iri dengan orang-orang yang seperti ini. Harus ki iri. Jangan ki iri kalau untuk urusan dunia, Ji. Yang sekarang banyak orang irinya dalam hal dunia. Tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Tetangganya beli parabola, dia beli paramex, sakit kepalanya. Tetangganya beli kipas angin, dia tak putar. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Beli motor baru, tetangganya apa nak beli? Semen. Mau apa semen? Mau bikin polisi tidur depan rumah. Jadi kalau lagi ke motornya cepaki rusak. Gitu. Ini namanya Carlota, gila rusak, kepo, tetangga seru bibir. Nggak ada di sini begitu, tidak ada di sini yang begitu. Nggak ada yang mengaku. Oh tidak ada datang. Ada yang mana Rona? Hidup itu nggak usah iri-iri hati sama orang dalam perkara dunia. Iri sama orang kalau perkara akhirat. Iri kita sama orang kalau perkara ngurus masjid. Iri sama orang kalau perkara ngurus umat. Maka hidup itu lomba-lomba dalam kebaikan. Kita hidup bersanding bukan bertanding. Kalau kita bertanding ada menang ada kalah. Tapi kalau kita bersanding semua jadi pemenang. Maka Rasulullah SAW diisrakan. Baru dimi'rajkan. Isra itu perjalanan horizontal. Mi'raj perjalanan vertikal. Apa maksudnya horizontal? Hablum minan nas. Naik hablum minallah. Perbaiki hablum minan nas untuk sampai kepada Allah. Biar juga hitam jidat sujud di hadapan Allah. Puasa Senin Kamis duha tidak pernah ditinggalkan. Tahajud tidak pernah alpa. Tapi baku bombes sama tetangga gara-gara pemilihan bupati. Demi Allah jangankan masuk surga. Baunya surga tidak akan mampu kita cium. Karena ada orang biasa baku bombes sama saudaranya gara-gara pemilihan gubernur. Nah besok lusa kalau sakit belum tentu datang gubernur jenguki. Tim suksesnya lagi tidak kelihatan nih. Siapa yang duluan datangi? Kita tanggata. Maka hablum minan nas tak perbaiki. Untuk menuju berjumpa dengan Allah mendapatkan predikat hamba Allah abadi, itu harus perbaiki hablum minan nas. Makanya sengaja diisrokan dulu baru dimi'rajkan. Seandainya hanya mi'raj saja, berarti tidak usah baik sama orang, langsung sama Allah saja. Tapi kan ini sengaja isra dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik. Ini pelajaran berharga yang harus kita ambil. Bahwa jangan sampai kita sibuk perbaiki ibadah kita kepada Allah. Tapi sama orang kadang-kadang kita tidak baik. Sama orang kita iri hati. Sama orang kita dengki. Ya. Bu. Ada itu orang biasa kalau pergi acara. Orang nalihati jilbabnya dari atas sampai turun. Baru kalau Pak Gosi cerita bukan tangannya menunjuk mulutnya. Woi. Lagi jilbabnya sama rokna, kenapa? Tidak nyambung itu? Iyo, tidak matching. Lagi lipstina. Jangan menghadap ke sana, menghadap ke sini kok.
Kenapa? Nah tahu bilang diceritain. Kenapa lipstiknya? Palsu. Kenapa lu tahu ki? Lengkek di gigina. Ada orang memang begitu. Selalu menilai orang dari luarnya saja. Begitu lihat orang bermobil, lebih bahagianya hidupnya, belum tentu siapa nak cicil 10 tahun. Lihat ke orang besar rumahnya, kita bilang bahagianya hidupnya, belum tentu. Bisa jadi kartu kreditnya banyak. Lihat kita tempat tidurnya spring bed harganya sampai puluhan juta, kemudian kita berkata, nyenyaknya tidurnya, belum tentu. Lebih banyak tukang becak ngorok-ngorok di becak. Nah, hidup itu kita yang jalani, kita yang rasakan. Mau bahagia satu kuncinya, perbanyak rasa syukur. Orang bersyukur hatinya makmur, hidupnya teratur, walaupun makannya cuma bubur, kadang-kadang pakai sayur, itu pun dikasih sama Pak Mansur, penjual beras kencur, dilarang ngawur, ngelantur, syukur, jauhi takabur, perbanyak tafakur, insya Allah selamat siksa kubur. Amin ya Rabbal. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Pintar namanya besti-bestiku, Masya Allah. Mau tes baca Quran, nah mudah-mudahan nasambun tuh. Bapak-bapak diam, ibu-ibu mau dulu. Tadi ku dengar lebih banyak suaranya ibu-ibu. Sambungin ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina ajaru wa jahadu fi sabilillah. Sambung. Ya, ketawa aja. Ketawa aja. Tadi malam saya ceramah di Jeneponto. Saya bilang, sambung ibu. Apa nak bilang? Sadaqallahul azim. Kayak kurasa mau lempari botol air. Dia bilang sambung, dia bilang sadaqallahul azim. Ini bapak-bapak nak ketawai ibu baru tidak nak tontonnya sambungan nak kayaknya. Mau ketes bapak-bapak, ibu-ibu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jago memang bapak. Jago bapak kayak. Ini ibu-ibu dah rajin na pengajian majelis taklim baru tidak tahu sambungan nak. Ini bapak-bapak tidak pernah pengajian majelis taklim na tahu sambungannya ya. Pintar-pintar bapak kan. Oh begitu kan. Mau-mauku. Mau gampang na susah urusanku. Masbullah masalah watlah. Yang gampang lah sama-sama ke laki-laki toh. Masa ku permalukan jenis kelaminku? Tidak mungkin lah. Maka banyak-banyak saja bersyukur. Ibu, PC kihidun tamisan na pinyak ki. Tidak apa-apa. Bagus kalau PC orang panjang umurnya. Kenapa orang PC panjang umurnya? Sedikit napas na pakai. Senang na punya. Tidak usah lagi berpikir operasi hidung seperti artis. Kalau artis kan rata-rata sekarang kuperhatikan itu naganti semua hidungnya. Bahkan sama semua model hidungnya kuliah. Ada tuh yang tambah cantik, ada tuh yang tambah jelek kuliah. Kenapa kan tidak bersyukur ki? Kita biar pakai PC, yang penting menghadap turun di lubang hidung tak. Itu pindah ki berpikir operasi, pinjam ki uang kiri kanan, saya pinjam kaki kalau perlu, kalau menghadap ke atas ke lubang hidung tak. Karena kalau datang yang musim hujan, tidak ada mantel hidung dijual. Hidup itu banyak-banyak saja bersyukur. Saya tidak pernah marah kalau ada bilangnya, oh dat dulu, tahu dat dulu. Itu bahasa Makassar, bahasa kerennya stunting. Tahu stunting? Ada pernah temanku bilangnya kak, ustaz stunting. Ku bilang, Tommy ustaz keren. Ku cari di Google, apa itu stunting? Muncul nih gizi buruk. Tidak bagus pertumbuhan, kurang ajaran. Seandainya lebih besar ke badanku, ku tinjui. Masalahnya dia lebih besar dari saya. Ku bilang, biar mas stunting, badanku kecil, tapi alhamdulillah rezekiku tidak stunting. Ada orang besarku kalah, saya kecil badanku tapi 5 anakku. Ada orang besar badannya tidak ada anak-anak. Nah pagi jika pangkencingnya aku dong. Maka hidup itu. Hidup itu banyak bersyukur. Ada orang hidupnya masing-masing beda jalannya. Maka hidup itu banyak-banyak saja bersyukur. Ketika Rasulullah berisra dan mi'raj, salah satu tanda yang diperlihatkan oleh Rasulullah di neraka, itu adalah perempuan lebih banyak mengisi neraka dibandingkan laki-laki. Bu, makasih tahu baik-baik ini ibu-ibu. Ibu-ibu, itu Rasul tahu waktu Isra dan Mi'raj diperlihatkan dibawa jalan-jalan pergi ke neraka. Kaget Rasulullah. Kenapa? Karena begitu masuk di neraka, paling banyak mengisi neraka perempuan, ibu-ibu.
Balas sama ke ibu-ibu. Herannya baginda Nabi bertanya ya Jibril, kenapa lebih banyak perempuan dibanding laki-laki? Ada tuh laki-laki kuliah tapi lebih banyak perempuan. Kenapa begitu? Padahal waktu hidup perempuan itu paling rajin majelis taklim. Bilang iya rajin majelis taklim tapi dua jina pusingi. Kalau bukan baju seragam arisan. Ketawa itu dia tersangka. Maka rajin pengajian majelis taklim tapi pergi ngegosip orang. Rajin pergi pengajian majelis taklim, rajin tongi, cerita jelek orang. Jilbabnya orang yang perhatikan. Bilangnya jilbab murah itu dibutuh jina beli itu. Kita jilbab ya, jilbab Zoya, Elzata, Dauki, Mesora, Rabbani, Sophie Martin, Gucci, Zara, Hermes, Chanel, Sesa, Manja. Aku tahu karena jual ke jilbab, jadi aku tahu ki. Oh. Maka hidup itu jangan selalu berpikir bahwa kita ini sudah rajin ngaji, jangan cari Quran, kemudian kita jamin diri kita masuk surga, belum tentu. Ya Bu ya? Ibu, kita tunjuk itu yang rasakan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Berpikir sejenak, tafakkur misalnya di sepertiga malam bangun tahajud, kemudian berpikir, ini kira-kira kalau meninggal ke sebentar ini sebelum subuh, surga ini kuda apa atau neraka? Pasti kita tahu gitu jawabannya sendiri, kita tahu gitu. Pasti kita rasakan sendiri itu. Kalau meninggal kayak ini sebentar, surga itu neraka kuda apa? Ya neraka kayaknya kah? Masih malas kah sholat? Surga kapan kuda apa ini kah? Rajin mas sholat, ada masjid kubangun, apa dan sebagainya. Kita rasakan itu masing-masing. Nah orang yang baik itu adalah orang yang selalu merasa dirinya menjadi penghuni neraka, sehingga dia terus bertaubat memperbaiki diri. Kalau ada orang selalu merasa dirinya surga kuda apa, ini berarti orang sombong itu. Sifat sombong itu tidak boleh dimiliki oleh orang. Orang itu harus selalu berpikir bahwa kita punya dosa. Atau siapakah di sini yang hadir yang tidak ada dosanya, angkat tangan yang tidak ada dosanya. Kalau angkat tangan berarti itu dosa tak. Kenapa? Karena merasa diri suci, merasa diri soleh. Maka hidup itu harus berpikir baik-baik. Bahwa hidup jangan sampai kemudian tolak ukur kehidupan kita dijadikan tolak ukur hidupnya orang. Isra dan Mi'raj mengajarkan kita banyak-banyak bersyukur. Kenapa banyak perempuan ngisi neraka? Kata Jibril, kau kurang bersyukur ki. Dikasih ki alis cantik, na bengkok kiri kanan, ada tuh lebar kayak cincang, ada tuh kecil kayak lidi, ada tuh habis baru nacil laki datang hujan lalu luntur dicala katanya gondorue. Pakai lagi jilbab, nana putar-putar kiri kanan lapis-lapis merah, kuning, hijau di langit yang biru, ditusuk pentul, biar menoleh tidak bisa nih. Kenapa kok kah? Oh lemang kok nanti pentul kalon. Itu bulu mata disambung-sambung, extension bulu mata mana? Biar nabuka mata susah nih. Pergi jogging-jogging, lari-lari, pakaiannya serba ketat. Orang gemuk pakai baju ketat, jadi itu perutnya kayak buras lebaran, kayak roti maros. Ini semua misi neraka nanti nih, semua itu. Belum pernah bikinkan kopi suamina, nah tinggal kami pergi jogging. Karena memang konten. Selamat pagi bunda-bunda. Hari ini kita mau pergi ke pasar ya bunda-bunda. Ikuti perjalanan saya bunda. A day of my life. Habis waktunya untuk konten, suami tidak diurus. Cantiknya hanya di depan kamera, cantiknya hanya pergi di pesta, tidur sama suami, daster robe-robe na pakai, 3 hari 3 malam tidak na cuci, untuk kalau sikat gigi, lupa pakai Rexona, samudra sakuluna Muhammad Rasulullah. Pasti suami tak berpikir, setengah mati cari uang baru orang sakul kuda apa. Hati-hati bu. Oh ibu, kalau lebih banyak ini ibu-ibu jadi ibu-ibu dulu diceramai. Ibu-ibu, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur punya suami yang sudah cari nafkah untuk kita. Anak tong itu istri, itu tong pina bagus mukanya kalau tanggal baru. Disuruh bikin kopi, mulutnya mak kopi-kopi. Jadi suaminya larinya ke warkop, nongki-nongki tembus pagi. Dah pagi janda pirang suaminya tidak kembali nih. Iya hati-hati bunda. Sekarang pencuri suami pelakor lagi berkembang biak di mana-mana. Wih saya stunting banyak mau curi kak. Banyak. Padahal lu rendah dulu ya. Hati-hati. Wih banyak pencuri anak sekarang tapi lebih berbahaya pencuri suami nah. Itu Bilqis dicuri ki. Tahu Bilqis tahu kemarin beritanya viral itu yang orang Makassar anak-anak dicuri sampai dibawa ke Jambi sampai pedalamannya Jambi tapi didapat ji pulang alhamdulillah. Meskipun jauh tapi didapat ji pulang ji. Kalau suami tadi curi
Biar dekat Loronta yang curi ki belum tentu kembali. Apalagi kalau di Jambi yang curi ki tidak kembali memang mi. Makanya jaga baik-baik suami kita, Bu. Perbaiki layanan servis. Kalau datangi suami kita dari bekerja tanpa disuruh langsung pijit-pijit suami kita. Enaknya tuh dirasa kalau begitu Pak Di. Langsung hilang capek seketika. Istriku saya begitu, kalau pulang pasti nak pijit-pijit Kak. Pijit-pijit Kak dari atas turun. Nak cari di saku celana, saku baju. Sampai atas sangkut tangan nah. Istrinya begitu, alhamdulillah. Kalau pulang pasti mijit-mijit. Ada yang mau ki apa Kak? Mau ki kopi atau teh? Aku bilang susu. Kenapa kita ketawa Ibu? Kusuka saya susu. Tidak kusuka kita Bapak. Suka saya. Ku pegang-pegang biasa gelasna. Masa tidak ku pegang gelasna baru ku minum? Sembarang pikir ini ya. Yang sembarang pikir pulang itu cepat. Maka jadilah istri yang menyenangkan untuk suami. Bapak pun begitu, Bapak. Oh, Bapak. Kalau mau cantik istri tak bermodal ki. Cantik cuma pembeli rokok jam banyak, pembeli rokok. Asap rokok setiap hari kena, tambah gelap ki muka nak kudu. Mau ki bagus masakan istri tak kasih uang belanja. Kayak itu perempuan itu sebenarnya seperti di token listrik, Pak. Kalau mau habis token tambah besar suaranya. Serius kan? Coba lihat token ah. Itu token kalau mau habis token ada cici. Bikin malu-malu udah dengar tetangga. Begitu diisi token langsung tidak ada suara. Maka istri itu pas saat di kuncinya uang belanja. Tidak apa-apa suamiku kurang ganteng, yang penting banyak do. Tidak apa-apa suamiku sering keluar daerah, keluar kota, yang penting pulang bawa do. Karena di mata perempuan lelaki tidak ada apa-apanya, yang paling penting adalah do. Mendengar itu Pak, duit tak jelas suka. Maka kerja, ikhtiar, usaha. Jangan ada suami mokondo. Ada tuh istilahnya suami mokondo. Yang mana itu? Yang tidur malam begadang, pagi tidur sampai naduhur. Nah kira kapan dirinya burung walet? Air liurnya jadi duang. Maksud saya bekerja ki, usaha ki supaya hargai ki orang. Kalau kaya miki Pak, banyak keluarga aku iki. Sepupuku itu. Keluarga aku itu. Kalau kaya, kalau miskin, tidak nakui ki, napa nangintin jaki. Apa kau orang miskin ya kok? Saya orang kaya, pelan-pelan kok. Siapa yang mau gali kuburanmu kalau bukan orang miskin? Ada orang kaya pergi gali kuburan? Ada ikut pergi dan foto-foto video, cina aku sambil si kopang. Sambil si kopang. Jadi hargai mereka. Keluarga ya keluarga mau miskin mau kaya tetap membaur. Ada tuh biasa keluarga, kalau kaya raya pejabat napa ngintim yang tidak ada kerjaan. Apa kau tukang becak? Saya pejabat tinggi, pelan-pelan ki besok lusa mau gue mobilmu. Mau ke kantormu tidak ada kendaraan kecuali becak yang ada, becaknya yang bantu ki. Nah kasih naik di becaknya, dah bawa ki pergi di flyover, baru nagayu sekencang-kencangnya, baru terbang bilang jalan duluan maka. Ubur-ubur maka umur nungi. Maka hidup itu mari kita Isra. Mi'raj, perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan dengan Allah. Ibu, ketika Rasulullah jalan-jalan ke neraka ada perempuan, panjang kukunya, terbuat dari besi tembaga, dicakar terus mukanya, cakar terus sampai berdarah-darah. Begitu berdarah hancur mukanya, diutuhkan kembali, dicakar terus-menerus. Cakar terus. Rasul bertanya, ya Jibril, siapa itu orang begitu? Dumpa-dumpa lakna dongok-dongok na mabilin-bilin na. Dia tunjuk sendiri cakar-cakar ki muka na sampai berdarah-darah. Nah bilang itu gambaran umat Rasulullah nantinya, istri-istri yang kadang-kadang kurang mensyukuri nafkah dari suaminya. Sudah dikasih rezeki, selalu berpikir mau lebih. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku. Mau dengar ki Pak, mau kena tendang bede. Ini nanti na cakar-cakar mukanya ini. Disuruh. Ada juga bapak-bapak na lihat Rasulullah disuruh makan daging. Satu daging mentah berulat penuh belatung. Satu daging yang sudah dimasak dengan resep yang enak-enak. Disuruh pilih yang mana na makan. Itu yang daging mentah yang sudah berulat penuh belatung. Rasul bertanya, Ril, kenapa Ril?
Ya, kenapa ya Rasulullah? Ini siapa ini begini? Sudah dikasih daging enak, malah ada pilihan daging-daging mentah berulat, belatung, busuk. Dia bilang, itu mitu suami-suami yang ada istrinya tapi suka selingkuh sama orang. Au. Au. Ada suaminya di kampungnya, tapi selalu alasan mau pergi rapat di Makassar. Ternyata pergi merapat di Jalan Nusantara. Pondok Anggrek namanya, kamar 232. Dede. Katanya saya dikasih tonja, dikasih tahu ja. Berurusan ke sama saya fitnah kina. Saya cuma dikasih tahu sama Pak Lurah. Tapi bukan Pak Lurah di sini. Pernah juga Pak Camat kasih tahu kah, tapi bukan Pak Camat sini. Jadi hati-hati Pak, Bapak. Saya selalu bilang kepada bapak-bapak suami, kita ini suami mesti banyak-banyak bersyukur punya istri. Kenapa? Karena rela tinggalkan orang tuanya untuk mengikut ke kita suami. Saya nikahi istri saya 24 tahun usianya, berarti 24 tahun dikasih besar sama orang tuanya, dikasih sekolah, dikasih makan, dijamin hidupnya. Begitu 24 tahun selesai menjadi sarjana, saya datang lamar, ikut sama saya, tinggalkan orang tuanya. Masa saya mau sia-siakan anak perempuannya orang? Saya harus jaga. Saya harus jamin hidupnya. Sekarang banyak bapak-bapak kalau giliran sukses nih, lihat jelek istrinya. Dia bilang, gemuk no istriku. Dulu waktu na pengantin baru body gitar, sekarang body langsung, langsing. Ya, kita juga tahu ibu-ibu jaga-jaga Tommy tuh penampilan tak baik-baik. Bu, hati sekarang banyak pelakor na baik-baik ki. Jogging kalau hari Minggu supaya perutnya tidak kayak beras lebaran begitu Jadi sia-sia nah, baru kedua anak-anak kayak memang orang tua-tua nenek-nenek. Kenapa? Karena naik turun tensinya, karena rara bapak juga tidak menjaga tensinya istri. Bapak, kalau istri suka ngomel-ngomel, bawa ngomol-ngomol, senam itu. Kalau istri suka marah-marah tidak jelas, tenang-tenang bagi kita, jangan kesambung-sambungi. Karena perempuan itu kalau lagi marah, tidak ada minum itu kuncinya selain diam. Diam lagi saja, kalau perlu minum ke buat bius, sampai subuh berbangun. Karena perempuan itu menurut katanya ras terkuat di bumi, tidak ada kalai. Pokoknya pala pomami di atasnya. Gitu ya. Apalagi kalau bilang istri tak pokoknya, sana maki, jangan sambung-sambungi. Istri itu tidak mau kalah. Bahkan minta maafnya saja istri itu 1 kali 1 tahun, itu pun kalau lebaran. Itu pun hanya berlaku 1 hari, besoknya kembali ke setelan awal. Ya makanya harus kita jadi laki-laki ekstra sabar. Sabar kita ya. Kalau lama Tommy itu begitu, mati Tommy diganti nih. Gitu ya. Sabar kita saja. Yang penting siapkan memang cadangan tak dari sekarang. Ibu, Isra dan Mi'raj. Hablum minan nas, hablum minallah. Sampai jam berapa ini ceramahnya? Jam 1. Ada. Jam 5. Anda puas, saya lemas. Saya di sini diundang atau di kontrak? Tahan kita dengar ceramah sampai jam 10:30. Tahan kita mau ke pulang saya. Sama bisa tahan sampai 10:30 berdiri deh. Ini lagi betisku kak duruknya. Itu kue ya kak duruk Tommy kapang ini. Wah. Apalagi kalau panada dan lama deh kak duruk biasa. Biasa manggat-gat di piscina. Ibu, lanjut ceramahnya. Tambah lagi. Tambah tunyi isina. Tapi kayaknya tidak bisa minta tambah, sudah minta lem. Rapa milen. Untuk kalau tidak tertukar di pengaji apa enggak? Bah, Ibu. Bercanda ya. Nggak boleh. Pak Kiai di pondok selalu pesan begini, nak, kalau mau hidup jangan cari hidup melalui agama, tapi hidupkan agama, maka Allah yang akan menghidupimu. Saya sama Ustadz penceramah yang paling tersinggung kalau dipanggil ceramah terus ditanya, Ustadz berapa aku kasih? Bukan ke pembunuh bayaran, kenapa mesti lu tanya kak? Ya tambah banyak tambah ku suka Kan tontonnya itu perhitungan ke banyak kabupaten dilewati, jadi banyak-banyak tongi toh. Ya kalau sedikit modalmu, jangan orang Jawa panggil ya Ustaz Rustam mau ceramah, Ustaz Syahril mau ceramah, kebanyak aja Ustaz dekat-dekat kan. Jadi kalau orang Jawa panggil bercanda.
Tidak boleh. Apa yang akan terjadi kalau pendakwa, penceramah targetnya hanya dunia? Saya kadang bilang sama teman begini, bukan berarti saya sudah seperti apa, tapi saya kadang bilang sama teman-teman ustadz, kita ini ustadz mesti perbaiki niat, karena kalau rusak ini niat tak rusak tuh agama. Karena kalau kita yang penceramah ini rusak, bagaimana rusak? Nah, itu moralnya itu akhlak bangsa tak. Kita saja penceramah, nah dipanggil ceramah itu tuh tidak datang kalau dibilang sebegini. Maksud saya apa? Target hidup itu harus diperbaiki. Kalau kita pendakwa begini itu tuh tidak datang kalau banyak dikasih ki. Saya khawatir nanti Allah bilang, enggak usah mau masuk surga, masuk neraka mau kau. Kenapa ya rajin ceramah kiri kanan ke Sidrap, ke Papua, ke mana? Iyo itu udah datang ke banyak dikasih kok, kalau sedikit tidak datang kok. Jadi masih mau neraka kau? Mati makija. Bagaimana itu kalau begitu? Takutku. Ya. Nah bilang ya Pak Kiai di pondok begini, dosa itu Ustadz kalau dipanggil ceramah, nah pikir berapa banyak nah bawa pulang, tapi lebih dosa bantuan rumah kalau orang jauh nah panggil nah sedikit nah kasih. Ya jadi kita tahu yang berpikir siapa mau dosa, saya atau kita, urusan tak. Bahwa hidup itu hidup itu jangan sampai kemudian berpikir kita lama di dunia. Enggak lama ki. Harus selalu ki berpikir bagaimana supaya hidup tadi dengan kebermanfaatan. Lagi-lagi saya cerita bahwa saya iri kepada orang-orang yang sudah bisa bangun masjid, sudah berpikir untuk bikin pondok, sudah berpikir untuk melakukan hal-hal yang maslahat. Itu saya selalu iri kepada mereka. Saya iri kepada jamaah tabligh yang dakwanya ke kiri ke kanan, tidak pernah memungut sepeser pun biaya, bahkan dia yang korbankan tenaga, pikiran, waktunya tinggalkan keluarga. Saya iri kepada mereka yang terus punya waktu untuk tetap mengurus umat. Makanya harus iri dalam hal-hal begini. Kalau iri ke dalam hal kebaikan, insya Allah yakin dan percaya termotivasi untuk selalu baik. Maka Isra Mi'raj kita lakukan bukan hanya sekedar seremoni, bukan hanya sekedar datang ngumpul, ketawa ketiwi, makan kue lalu pulang. Tapi bagaimana supaya Isra dan Mi'raj punya pengaruh efek yang penting bahwa kita perlu berisra, berjalan dari masjid ke masjid, cari kebaikan, memakmurkan masjid. Perbaiki hablum minan nas tak, perbaiki hablum minallah tak. Kalau dua ini jalan, hablum minan nas, hablum minallah tak. Baik, insya Allah surga manapun akan kita dapatkan, Allah akan masukkan kita berjumpa dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke dalam kategori dalam ayat Quran, Allah dengan menyapa dengan penuh keindahan kalimatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hati, jiwa, ruh yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah yang langsung panggil ki. Nah panggil ki saja Pak Bupati ke ruangan na deh senanta. Iya. Saya kira saja dikirimkan gip banyak-banyak na senana. Apalagi kalau Allah yang langsung panggil ki masuk ke dalam surgaku. Kesenangan yang tidak tara, maka carilah, usahakan dari sekarang. Tidak akan mungkin kita mendapat kenikmatan abadi di surga kalau kita tidak usahakan dari sekarang. Usahakan, upayakan, ikhtiarkan, azamkan, tekadkan, paksa diri tak. Dipaksa mintompi itu baru bisa kita jadi baik. Dan tidak ada yang bisa merubah diri kita kalau bukan kita sendiri yang merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah dirinya sendiri. Maka melalui kesempatan ini Isra dan Mi'raj, mari kita berbenah, perbaiki hablum minallah tahablum minan nasta. Masjid mari kita makmurkan, masjid mari kita jaga, kita isi dengan sholat-sholat berjamaah, kita isi dengan kegiatan-kegiatan taklim kebaikan, kita saling mengajak kepada sorga, karena sorga sangat luas untuk dihuni sendirian. Terima kasih, terima gaji. Ya. Anak itik dimakan tikus. Nah, gaul kita ini kayak ibu tidak gaul ki ya. Kalau pantun orang jawab ki. Anak itik dimakan tikus. Ambil plastik segera bungkus. Yang mana yang dibungkus? Barangkali. Ya, insya Allah. Buah nangka, buah semangka. Buah rambutan, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Kalau masih pengen lihat ceramah saya setelah televisi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat di Net TV jam 6 pagi dalam program Muasa dan Tapari Tausiah Pagi Hari. Saya Ustadz juga, Jusri Adigama, bersama dengan teman-teman kami di KPK, Komunitas Pendakwah Keren,
ikhlas ruhnya dakwah akan selalu hadir menyambut menyapa kita dengan tausiah-tausiah yang kami sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini. Serasa saya bernostalgia kembali karena di tahun 2008 saya KKN di Sidrap. Lebih tepatnya di Cenrana, Pancalautan. Di atas gunung tidak ada jaringan. Di mana kayak itu di tempat? Pokoknya di atas gunung. Satu kali jadi keluar kota itu pun kalau ada kendaraan. Luar biasa kayak bilang kayak tuh makin monyet di sini disimpan di hutan kayaknya. Tapi luar biasa berkesan, masya Allah. Di situ saya belajar tentang pluralisme. Di situ saya belajar saling menghargai. Ada warga Tolotang, ada warga Muslim dan sebagainya. Di situ saya belajar bahwa ternyata hidup kita berdampingan di atas perbedaan itu nikmat. Kalau kita selalu menyalahkan orang, saling mengkafirkan, tidak akan pernah kebaikan bertumbuh dalam kampung kita. Tidak akan baik Sidrap kalau cuma Pak Bupati yang mau. Tidak akan bagus Teluk Lempoi kalau Pak Camat yang mau. Nah, paksa-paksa warganya bersihkan untuk kebaikan tak, bukan untuk kebaikannya Pak Camat, untuk kebaikan tak bersama. Jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa iyo karena mau bagus namanya di Pak Bupati. Jangan Ki, itu namanya pikir negatif, suzon. Untuk kebaikan tak bersama. Tidak akan jadi kebaikan kalau kita tidak bekerja sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masih mau kepanjang-panjang tapi waktu yang sangat membatasi, saya harus segera pulang ke Goa kembali karena saya orang PNS dinas. Besok pagi harus presensi pagi. Jadi ada presensi ceklok. Ya pusaka lah itu. Ya, kalau terlambat ki 1 detik saja kurang lagi 130.000 Malaysia saja. Wah, jadi mudah-mudahan kita disehat walafiatkan. Besok lusa kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya bersyukur bisa bertemu dengan kanda saya Ustaz Aril. Tahun terakhir setelah wisuda tidak pernah lagi ketemu dengan beliau. Sekarang baru bertemu, datang kuliah ke kanda aku, masya Allah. Rasa rindu terbati bertemu dengan Ustadz Rustan, Pak Kiai, masya Allah, tambah gagah Kim. Sedikit saya banyak. Insya Allah semua saya bersyukur bertemu dengan Bu Haji, Pak Haji Bahar, keluarga besar Masjid Ar-Rahman, Pak Camat, masya Allah. Dipilih-pilih itu biasa pejabat mau hadir kegiatan-kegiatan agama. Nah, itu biasa orang kalau ada kegiatan begini selalu banyak alasan. Nah, beliau hadir bersama dengan kita ini sudah merupakan ikhtiar bagaimana supaya kita menjalin sinergi koordinasi yang baik. Agama akan tumbuh dan terus bertumbuh kalau kita saling bekerja dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Biar itu pendek ceramah, yang penting masuk jadi otak itu jauh lebih baik daripada panjang ceramah tapi tak sebentar. Baru ada kuliah di belakang 3 kali menguap, tak sebentar. Itu aku bertanya, bilang jam berapa Mika? Kata sebentar. Ada di belakang kuliah dari tadi 3 kali nih. Seandainya baru 1 kali masih pulang juga ceramah aku, tapi karena 3 kali nih jadi sudah nih. Ya lah. Ibu-ibu cepat sekali mengantuk kalau dengar ceramah. Ya, insyaallah. Biar pendek, yang penting masuk semua, daripada panjang tapi setengah masuk. Yang mana kisuka? Yang mana kisuka ibu? Pendek masuk semua atau panjang tapi setengah masuk? Yang mana kisuka? Panjang masuk semua ada. Ceramah dicerita aja yang sembarang pikir. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat itu. Temu yang bermanfaat ambil di. Kalau ada yang tidak bermanfaat saya sampaikan nyamuk ambil ki. Nah, bilang orang Makassar, alle bajikna pilaki kodina, ambil yang baik, buang yang jelek. Yang putih jangan keluar sebentar, ambil ke sandal bagus-bagus kah, baru kita simpan sandal jelek tak. Jangan begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh lagi tambah doa. Harusnya Ustaz Rasim doa. Berarti double job ini, double tongi kapan ini. Canda ya. Mari kita tundukkan kepala sejenak sambil bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yafi ni'ma wa yakafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa azim sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'da al maut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una
وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah ya Rabb, di malam hari ini kami berkumpul di Masjid Ar-Rahman dalam rangkaian kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah peringatan yang kami lakukan sebagai agenda untuk memperkuat kebersamaan, memperkuat ukhuwah, memperkuat kekeluargaan, hablum minannas kami, dan memperkuat hablum minallah kami. Ya Allah, jadikanlah peringatan Isra dan Mi'raj ini memberikan pelajaran dan hikmah bagi kami, bahwa kami hidup bukan hanya sibuk untuk memperbaiki ibadah, tapi juga memperbaiki hubungan kami kepada sesama manusia. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami saling mencintai karenamu, saling menyayangi karenamu. Naungilah kami di bawah naungan kasih sayangmu, sehingga kami berkumpul kembali dalam surga jannah firdausmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.